Halo teman-teman, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Lidiana Dangalila dengan NIM 2019-01-2017. Di sini kami dari kelompok 5A akan menjelaskan peralatan kerja bangku, teknik mengikir, dan menggergaji. Yang pertama, peralatan kerja bangku. Pengertian dari kerja bangku yaitu kerja bangku merupakan pekerjaan perkakas tangan yang digunakan untuk melakukan pembentukan, perbaikan, dan perakitan yang sesuai dengan masing-masing fungsi peralatan tangan dengan mesin dan berikut peralatan kerja bangku dan fungsinya. Yang pertama, ragum atau vise. Ragum adalah suatu alat penjepit untuk menjepit benda kerja yang akan dikikir, dipahat, digergaji, ditap, disenai, dan lain sebagainya. Dengan memutar tangkai atau handle ragum, maka mulut ragum akan menjepit atau membuka atau melepas benda kerja yang sedang dikerjakan. Yang kedua, mesin bor atau drilling. Mesin bor digunakan untuk mengebor atau membuat lubang pada benda kerja seperti plat, aluminium, besi, dan lain sebagainya. Untuk mengebor, biasanya digunakan alat bantu tangan untuk memberi tekanan bor. Yang ketiga, snai atau thread D. Snai berfungsi untuk membuat ulir pada sepotong besi bulat atau untuk memperbaiki ulir pada baut yang sudah rusak. Yang keempat, tap atau thread tap. Tap berfungsi untuk memotong ulir agar cocok untuk baut pasangannya atau baut tanam. Alat ini dapat digunakan untuk memperbaiki ulir pada mur atau alat yang sama yang ulirnya tidak teratur atau cross-threaded. Yang kelima, handle snai atau D-stock handle. Handle snai digunakan untuk menahan thread D dengan kuat agar operator atau mekanik dapat memberikan tekanan yang merata dan tuas tidak memiring. Yang keenam, handle tap atau tap stock handle. Handle tap berfungsi untuk menahan tap dengan kuat untuk memungkinkan mekanik memberikan tekanan yang kuat dan merata pada sistem tuas untuk memastikan bahwa sudut cartridge adalah 90 derajat dengan komponen tersebut. Yang ketujuh, sikat baja atau wire brush. Sikat baja biasa digunakan untuk menghilangkan karbon, bahan gasket yang lama dan kotoran atau karat dari permukaan logam. Yang kedelapan, gergaji besi atau hacksaw. Gergaji besi digunakan untuk memotong bermacam-macam logam campuran atau alloy dan baja dengan kadar karbon rendah yaitu logam lunak. Yang kesembilan, penitik atau center punch. Peruncing biasanya digunakan dengan hammer untuk membuat titik atau tanda pada sepotong baja sebelum digunakan sebuah bor. Titik atau tanda tersebut mencegah bor agar tidak menyimpang dari posisi lubang yang diinginkan. Yang ke-10, penggores atau scriber. Penggores adalah alat tangan yang digunakan dalam pengerjaan logam untuk menandai garis pada benda kerja seperti kayu atau logam yang akan dipotong. Proses menggunakan penggores hanya untuk menandai titik untuk selanjutnya dikerjakan oleh mesin. Yang ke-11, siku-siku atau steel square. Siku-siku adalah sebuah alat ukur yang terdiri dari badan dan daun siku, di mana badan lebih tebal dan lebih berat jika dibandingkan dengan daunnya. Hal ini berfungsi untuk ketepatan dan kemantapan pegangan sewaktu digunakan. Fungsi siku-siku hampir sama dengan busur derajat, yaitu untuk membuat garis sudut, memeriksa kemiringan atau kesikuan bagian suatu benda, dan memeriksa kerataan permukaan benda. Yang ke-12, pahat atau cord chisel. Pahat digunakan untuk memotong atau rivet head, baut, mur, lempengan logam yang ringan. Pahat ini bisa digunakan untuk berbagai macam pakaian, di mana komponen-komponen yang dipasang terlalu kencang harus dilepaskan. Yang ke-13, kikir rata dua sisi atau flat double cut file. Kikir rata dua sisi digunakan untuk meratakan bagian benda kerja setelah dipotong menggunakan gergaji besi atau gerinda dan juga pahat. Yang ke-14, kikir rata tunggal atau single cut main file. Kikir rata tunggal digunakan untuk menyelesaikan permukaan pipi secara rapi. Yang ke-15, kikir bulat atau round file. Kikir bulat umumnya digunakan untuk memperbesar lubang atau permukaan file tercekung kecil. Yang ke-16, meja perata. Meja perata ini berfungsi untuk menguji kerataan permukaan. Selain itu, meja datar ini juga digunakan untuk meletakkan benda kerja serta alat-alat menggambar. Biasanya meja perata atau surface table terbuat dari besi tuang, keramik, atau batu granit. Yang ke-17, bolt cutter. Bolt dan batang logam dapat dipotong dengan bolt cutter. Bolt cutter memiliki handle berukuran panjang dan gerakan bobel lever yang menghasilkan keuntungan mekanis yang
tinggi sehingga memungkinkan bolt dapat dipotong. Yang ke-18 itu tube cutter. Tube cutter digunakan untuk memotong pipa kecil, misalnya pipa bahan bakar. Tool ini dipasang pada pipa yang akan dipotong sehingga pipa bertahan di antara cutting disc dan sepasang roller. Tool kemudian diputar di sekeliling pipa dan perlahan dikencangkan sampai disc memotong pipa. Yang ke-19 flaring tool. Ujung dari pipa berdiameter terkecil terkadang harus dimekarkan agar dapat membentuk seal terhadap ujung pipa lain yang disambungkan. Flaring tool memiliki lubang yang memungkinkan pipa dari berbagai ukuran dimasukkan di dalam tool tersebut. Yang ke-20 belt dan weight punch. Belt dan weight punch tersedia dalam satu set ataupun per unit. Belt dan weight punch digunakan untuk melubangi material seperti strat, karet, gabus, dan sejenisnya. Dan selalu tool ini di atas kayu yang keras. Yang ke-21 elbow press. Elbow press memiliki tumpuan vertikal di sisi belakang. Pada bagian atas dipasangkan tuang lurus atau tuas penekan yang mempunyai rak gear. Press bar dipasang secara vertikal. Di dekat press bar terdapat peralatan adjustment. Ketika pengatur dioperasikan, press bar bergerak secara aksial ke atas dan ke bawah. Salam dan bahagia, perkenalkan nama saya Ditya Dwi Kapri, NIM 2019 0124. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik mengikir. Sebelumnya, mengikir adalah salah satu kegiatan meratakan permukaan benda kerja hingga mencapai ukuran kerataan dan kehalusan tertentu dengan menggunakan kikir yang dilakukan dengan tangan. Sebelum melakukan pengikiran, antara lain kita harus memilih tempat kerja. Yang kedua, melemaskan sendi-sendi tangan. Ketiga, melakukan gerakan utama atau dasar sebanyak mungkin. 4. Penjepit benda kerja menggunakan rogum atau cetok. Yang 5. Spesifikasi ragum. Yang ke-6, pemegangan kikir. Cara mengikir. Yang pertama itu 1. Posisi kaki. Selama mengikir, posisi berada di sebelah kiri ragum dengan kaki tetap pada tempatnya. Kedua lutut harus dibentangkan dan jarak antara kedua kaki disesuaikan dengan panjang kikir. Sudut antara poros ragum dan kaki kira-kira 30 derajat. Untuk kaki-kaki kiri dan kurang lebih 75 derajat. Untuk kaki kanan, jarak antara kaki kiri dan kanan sebanding dengan panjang kikir yang digunakan. Yang kedua, gerakan badan dan lutut. Badan berdiri tegak pada posisi awal dan selanjutnya dicondongkan ke depan selama gerakan pemotongan berlangsung. Kaki kanan tetap lurus selama proses pengikiran dan lutut kiri dibengkokkan ke dalam. Pandangan mata selalu tertuju pada benda kerja. Cara ketiga yaitu memegang kikir. Tangan kanan memegang gagang kikir dengan teguh. Ujung gagang ditekan dengan telapak tangan bagian tengah. Ibu jari terletak di atas dan jari-jari lainnya di bawah gagang. Tempatkan telapak tangan dan ibu jari tangan kiri pada ujung kikir. Jari-jari lainnya terletak di luar ujung kikir tersebut dengan keadaan rapat satu sama lain dan melipat ke bawah. Yang keempat, tekanan pada kikir. Tekanan yang diberikan pada kikir tergantung pada ukuran kikir dan benda kerja. Pada saat mulai mengikir, tekanan yang paling besar harus terdapat pada tangan kiri dan tekanan yang ringan berada pada tangan kanan. Pada saat kikir berada di tengah-tengah benda kerja yang dikikir, tekanan kedua tangan harus sama besar. Jika posisi kikir telah berada pada ujung langkah, tekanan tangan kiri harus diperingan dan tekanan tangan kanan berada dalam keadaan maksimal. Pada saat langkah ke belakang tidak ada penekanan sama sekali. Yang kedua, cara menggunakan gergaji tangan. Langkah pertama yang harus diperhatikan adalah pada pemasangan daun gergaji. Sebelum melakukan pemotongan, bahan adalah sudut potongan atau daun gergaji harus menghadap ke depan. Dengan catatan, daun gergaji terpasang pada sangkang harus kuat. Proses menggergaji. Yang pertama, beri garis yang akan digergaji. Yang kedua, berikan tekanan ringan pada awal penggergajian. Yang ketiga, mulailah dari sisi depan dengan posisi gergaji menukik dengan kemiringan sedang. Selanjutnya, tekanan diberikan saat gergaji didorong ke depan. Tekanan dikurangi pada saat gergaji ditarik mundur. Lakukan proses itu terus-menerus pada saat
dipotong sudah selesai. Untuk memudahkan pemotongan berbagai macam bahan yang akan digergaji, dapat dipilih daun gergaji dengan jumlah gigi yang sesuai.